Widih Kak, hari ini agendanya hari ini tuh apa gitu untuk keperluan apa ke Polda Metro? Hari ini aku bersama kedua pengacara aku di sini datang untuk follow up kasus aku, laporan aku yang sudah berjalan selama. Untuk perkembangannya sendiri sejauh apa tadi ngobrol dengan pihak kepolisian? Penyidik menyampaikan perkembangannya sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pada intinya mereka masih terus untuk berupaya mencari tahu dan menemukan pelaku. Sebenarnya sih intinya Mbak Widika datang ke sini menaruh harapan besar bahwa proses ini bisa selesai. Karena apa? Ini jujur aja ini menyangkut psikis seseorang sih. Diganggu terus, diteror terus dan segala macam, itu aja sih. Makanya harapan besar kami dengan kehadiran kami di sini. Dulu kan kemarin Mbak Widika nggak didampingin, insya Allah saat ini kami dampingin. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan baik dan kami menaruh harapan besar kepada Polda Metro dapat mengungkap. Oke. Untuk laporannya sendiri ada berapa sih yang dilaporkan gitu akunnya atau? Sebenarnya sih ada beberapa akun ya, tapi ada satu main akun dan ada beberapa akun. Tentunya kita nggak bisa sampaikan di sini karena masih dalam. Sejauh ini udah ada berapa saksi sih yang diperiksa dalam laporan ini? Untuk saksi sendiri itu kalau nggak salah saya lihat ada 3 ya, ada 3. Tetapi ini kan karena tindak pidana cyber, jadi bukan saja saksi yang diperiksa tapi juga hal-hal teknikal sendiri, biasanya hal-hal teknis yang akan diperiksa. Kak Widika boleh dijelasin awal dari ulang nggak sih kronologis kakak kena stalker ini? Sampai sekarang aku nggak kenal sama stalker ini, dan pertamanya mulainya itu dari dapat banyak komen di posting-posting Instagram aku, di feed aku dengan akun-akun palsu yang mengatakan bahwa saya tuh berpacaran dengan pelaku. Dan dari situ saya mencoba untuk konfirmasi bahwa saya tidak mengenal dan tidak punya hubungan sama pelaku seperti itu. Dan dari situ saya I call him out lewat DM karena dia sudah berapa kali DM saya, dan saya bilang saya mengatakan kepada pelaku, kenapa banyak ada teman-teman Anda yang mengatakan bahwa kami memiliki hubungan, padahal saya kenal aja tidak. Dari situ, dan dari situlah dia mulai mengeluarkan banyak informasi yang ternyata dia tahu banyak soal keluarga saya yang saya nggak pernah sama sekali share ke publik maupun ke teman-teman saya yang ada di Jakarta, karena itu keluarga jauh saya semua yang ada di Jogja. Udah berapa lama mengalami seperti itu? Dari 2 tahun. Berarti dari tahun 2022. Sampai sekarang berarti. Informasi yang bocor ini ada dugaan pembobolan data nggak sih? Itu sendiri saya nggak tahu, cuman saat ini ya keselamatan saya dan keberadaan saya bisa dilacak sama. Dan akurat. Dia trace-nya itu sangat akurat sampai ke hal-hal yang nggak pernah diposting di Instagram, kemudian dia mengetahui secara akurat dan rinci. Contohnya baru kemarin, terus pada saat saya lagi liburan ke luar negeri pun dia tahu, walaupun saya belum ada sama sekali posting apapun, dan yang tahu cuman segelintir dari teman dan keluarga saja. Dan itu benar-benar first circle saya ya, bukan orang-orang di luar gitu. Jadi itu sendiri pun saya juga kaget gitu, karena saya nggak ada roaming apa tuh menggunakan kartu roaming internasional, semi internasional tuh nggak ada, dan semua itu bisa dilacak secepat itu. Dan saya malah semua postingan saya yang kasih luar negeri itu saya postingan sejak udah ada di Jakarta, semuanya late post. Karena saya keluar negeri pun karena mau liburan gitu, karena lumayan stres ya di sini. Dengan apapun yang gerak-gerik saya dan apapun yang saya lakukan tuh selalu diteror. Mungkin kerugian yang kakak alami karena hal ini apa aja mungkin Kak? Kerjaan, tentunya hubungan bersama klien dan teman-teman yang ikut diteror juga jadi nggak enak ya. Setiap kali saya
di tag atau di mention mereka akan menyerang. Itu bisa brand, itu bisa PH, itu bisa teman-teman yang sama di public figure, peraktoran dan teman-teman di fashion sampai keluarga. Jadi dan ya karena di mental saya, jadi saya sekarang juga develop paranoia dan saya juga have serious anxiety yang sampai yang merugikan sekali gitu, karena saya harus terapi dan saya juga harus was-was kemanapun saya pergi gitu. Itu sih. Tapi sampai sempat pernah pemutusan kerja karena komentar dari orang ini nggak sih? Belum, cuman ada jadinya komplain. apa namanya, gimana ya, yang seharusnya sudah di book jadi nggak jadi kerjanya seperti itu, jadi di cancel tepatnya. Jadi ada beberapa kerjaan di cancel dan ya merugikan bisnis. Stalker ini kan sejauh ini menyerang lewat sosial media dan lain-lain. Pernah nggak sih ada teror langsung ke rumah atau apa gitu dari stalker ini? Jangan Ya, jangan sampai. sampai juga. Jangan sampai itu yang saya takutin juga gitu, karena saat ini kan mulainya dari social media ya, dari cyber, dari digital world gitu. Kalau dia bisa sampai segitunya, what else can he do in real life? Itu sih, dan yang saya takutin itu ya my safety and my family safety. Tapi tadi kakak bilang kena psikis, anxiety segala macam, itu udah berapa lama mungkin kak bolak-balik ke Ya, udah lama. psikolog? Udah lama. Sejak berarti Dari sih. paling ekstrim setahun ini ya. I Oh. think I just lost a lot of ya gimana ya, orang aja drop kalau di komen sama hate comments ya 10-20 komen dari satu orang atau apa, ini puluhan ribu komen. Dan nggak cuma ke saya doang, ke semua keluarga, ke teman, ke brand dan kerjaan. Jadi saya juga dropnya lumayan, yang sampai baru cerita kemarin saya bed rest 2 hari karena saya nggak bisa fully function gitu, nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa berbicara, nggak bisa bersosialisasi dengan jernih karena emang benar-benar ya terpukul banget gitu mental saya. Pernah sempat coba berhenti dari media sosial nggak sih dengan adanya? Pernah sempet saya private, tapi di private juga ternyata dia bombardir semua orang lain yang lain. Jadi gimana pun caranya dia mencoba untuk mendapatkan mendapatkan my reaction gitu. Jadi dari cuman mengata-ngatain saya, jadi dia mengata-ngatain keluarga saya, mengata-ngatain almarhum ayah saya, mengata-ngatain ibu saya yang sudah tua dan adik saya. Jadi gimana pun caranya untuk benar-benar to shake me up gitu, untuk mendapatkan suatu reaksi dari aku, apapun itu, is going to do it. Dan karena itu setelah di private sebulan, saya buka lagi karena banyak laporan dari luar karena mereka yang bicara. Jadi kalau saya buka Instagram saya, mungkin terornya akan kembali lagi ke saya dan mereka dan mereka tidak akan meneror teman-teman saya dan kerjaan dan keluarga saya lagi. Untuk laporannya sendiri ini per tanggal berapa kemarin waktu itu? 18 Juli 2023. 18 Juli 2023. Oke, dengan dugaan pasal yang dilanggar. Ada beberapa pasal. Nanti kalau seandainya kayak gini nanti disampaikan atau ditanyakan. Ada beberapa pasal sebenarnya. Baik undang-undang ITE sama kitab Undang-undang hukum pidana. Oke. Kalau tadi kasus ini ada dokumen pendukung baru yang diserahkan ya? Belum sampai sekarang, tapi memang ada beberapa dokumen yang akan kami serahkan untuk dokumen terupdate, misalnya postingan-postingan atau ancaman-ancaman terbaru yang dia lakukan terbaru sebelum ada setelah laporan kemarin. Jadi ini kan hari ini kan kita follow up, kita cuma hanya mau bersilaturahmi, kita mau tahu kelanjutan dari prosesnya kayak gimana. Nah, ada beberapa dokumen yang memang kita akan lengkapi lagi. Rencananya dari penyidik apakah udah jadwal pemanggilan lagi? Dari penyidik ada beberapa schedule yang akan dilakukan sebenarnya, tapi memang tidak bisa disampaikan sih. Kayaknya itu masih dalam proses penyidikan. Oke? Oke, tapi sekali lagi kak, tapi kakak kenal nggak dengan stalker ini sebenarnya? Enggak berarti? Oh. Saya
nggak tahu siapa, nggak bisa menebak siapa, dan nggak tahu motifnya apa. Harapannya? Seperti kalian semua. Harapannya mungkin dengan adanya laporan ini dan Saya berharap sih kasus ini juga bisa ngebantuin teman-teman lainnya, khususnya perempuan dan everybody that's underage di media digital seperti saat ini, that their voices are being heard, that they're safe, dan juga mereka bisa mendapatkan perlindungan dan justice from all of this. Karena tuh ya especially buat anak-anak dan perempuan ya di zaman digital ini ya seperti ini, it could be anybody, nggak cuman public figure, it could be your sister, it could be your daughter, it could be your mother, it could be anybody gitu. Dan saya berharap sih dengan ada kasusnya aku seperti ini bisa start an awareness. Karena siokianya itu kan perlindungan dan keamanan warga negara itu kan wajib dilindungi oleh negara ya. Semoga kasus ini menjadi perhatian juga dan kedepannya perempuan khususnya lebih safety lah kedepannya di dunia digital. Amin.